Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi eh, kita pembahasan tentang bersuci ya, kita taharah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tata cara mandi junub. Mandi junub itu ada dua macam cara. Yang pertama mandi sekedar sah, ya, yaitu dengan cara niat dan meratakan air ke seluruh badan, ya, ya, termasuk rambut dan di bawah rambut. Nah, kemudian cara yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah dengan eh, mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu seperti wudhunya sholat, baru mandi. Disertai dengan menggosok-gosok ya kulit ya ketika mandi. Nah, ini cara yang paling sempurna. Baik, hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Ya. Ada beberapa mandi yang disunnahkan untuk kita lakukan, ya. Tentunya harus dengan niat, ya. Yang pertama, al-ightisal inda kulli jima, yaitu mandi setiap kali melakukan hubungan suami istri. Nah, ini hukumnya sunnah, ya. Jadi walaupun dilakukan berulang kali, namun mandi itu disyariatkan, disunahkan setiap kali setiap kali selesai melakukan hubungan maka mandi. Kalau mengulangi lagi, mandi lagi. Gitu. Ini berdasarkan hadis Abu Rafi bahwasanya Nabi SAW kana dzata lailatin, pada suatu malam, yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Nabi SAW mandi junub dari satu istri, kemudian ya pindah ke istri lain, Nabi mandi junub lagi. Nah, jadi di istri yang pertama Nabi mandi junub. Kemudian ketika Nabi SAW pindah ke istri yang berikutnya, Nabi mandi junub lagi. Maka Abu Rafiq bertanya, Qultu faqultu ya Rasulullah, ala taja'aluhu wahidan. Ya Rasulullah, kenapa tidak cukup mandi sekali saja? Kenapa harus diulangi? Ya, kata Nabi SAW, Hada azka wa atyab wa athhar. Ini, kata Nabi SAW, lebih suci, lebih baik, dan lebih bagus, ya, lebih bersih. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, disunnahkan juga mandi al-ghuslu lil Jumu'ah, yaitu mandi jika di hari Jumat. Ya, mandi di hari Jumat, khususnya bagi orang yang ingin berangkat pergi sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil," kata Nabi. Jika salah seorang dari kalian hendak datang melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ya, mandi di sini hukumnya sunnah. Ya, mandi di sini hukumnya sunnah. Dan bisa menjadi wajib kalau memang eh, apa butuh, orang itu sangat butuh untuk mandi karena mungkin baunya, ya, bau badannya yang sangat menyengat dan bisa mengganggu jamaah yang lain, maka pada hak dia itu sudah wajib datanya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mandi disunahkan yaitu al-ightisal lil aidaini, yaitu mandi untuk dua hari raya. Ya, sebelum berangkat hari raya Idul Fitri mandi dulu, itu mandi yang disunahkan. Begitu juga sholat Idul Adha, mandi terlebih dahulu. Kemudian al-ightisal indal ihram bil umrah wal hajj. Mandi disunahkan berikutnya adalah mandi ketika ihram. Ketika memulai ihram misalnya di miqat, ya, itu mandi. Apakah untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji.
Hukum asalnya mandinya di mikot, di tempat kita eh, berniat, ya, berniat umroh atau haji. Nah, tapi kalau sekarang itu jamaah umroh biasanya nggak lagi di mikot mandinya, mandinya langsung di hotel, ya, di hotel. Misalnya dari Madinah dia sudah mandi di situ, di hotel di Madinah, kemudian dia sudah pakai pakaian ihram, nanti tiba di mikot cuma niat saja, labbaik Allahumma umrah, gitu ya. Nah, tapi kalau dan mandi ini hukumnya sunnah, mandi ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, al-ghuslu man ghasalal mayyit. Ya, mandi bagi orang yang sudah memandikan mayit. Orang yang sudah memandikan mayit, berapa orang? Ada satu orang misalnya, ada dua orang yang memandikan mayit. Setelah dia mandikan mayit, disunnahkan bagi dia untuk mandi. Orang yang mandikan ini. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, bukan sunnah. Orang yang telah memandikan mayit wajib bagi dia untuk mandi. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Nah, baik, itu beberapa hal yang disunnahkan seseorang atau disyariatkan seseorang untuk mandi. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan orang yang wajib mandi. Apa saja? Hukum-hukum yang berkaitan bagi orang yang wajib mandi. Maksudnya yang berkaitan dengan orang yang sedang junub. Apa saja yang hukum tersebut? Yang pertama, la yajuzu lahul muksu fil masjid. Ya. Orang yang sedang junub, hukum yang pertama tidak boleh baginya untuk menetap di dalam masjid, duduk di dalam masjid, berlama-lama di dalam masjid. Itu tidak dibolehkan. Illa abirasabil, kecuali sekedar lewat saja, hanya sekedar lewat, tidak berhenti, tidak duduk, nah itu dibolehkan. Ya, misalnya kita lewat mau ngambil sesuatu, misalnya anak-anak lari ke dalam masjid, ya, kita datang masuk ke masjid cuma sekedar untuk mengambil anak kita, nah itu dibolehkan. Adapun kalau duduk itu tidak boleh. Bagi orang yang sedang junub, begitu juga bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu." Dan tidak boleh orang yang junub masuk ke dalam masjid, duduk di dalam masjid, illa abiri sabil, kata Allah. Kecuali hanya sekedar lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Ya, mandi junub. Nah, baik, sebagian ulama mengatakan apa namanya secara mutlak nggak wajib, nggak boleh. Ya, tapi sebagian yang lain mengatakan kalau dia berwudu, ya dia sedang junub, ya eh, dia belum sempat mandi, belum sempat untuk mandi junub, tapi dia ingin duduk di dalam masjid, maka dibolehkan kalau dia berwudu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan demikian, karena berwudu itu bisa meringankan junub, ya, karena berwudu itu bisa meringankan hadas walaupun tidak terangkat karena dia belum mandi. Tapi kalau dia sudah berwudu, sebagai ulama mengatakan boleh dia berdiam diri di dalam masjid, ya, dan itu juga yang diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW yang mereka berdiam di dalam masjid dalam keadaan sedang junub dan mereka berwudu terlebih dahulu. Baik, kemudian hukum yang kedua yang berkaitan dengan orang yang sedang junub, la yajuzu mashul mushaf. Enggak boleh orang yang sedang junub menyentuh mushaf Al-Quran. Haram hukumnya. Enggak boleh. Ya. Ini berdasarkan sabda firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Begitu juga sabda Nabi SAW, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Nah, di sini suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Ya,
Dari hadas kecil saja tidak boleh, orang lagi hadas kecil nggak boleh nyentuh mushaf, apalagi hadas besar nggak boleh. Ya, walaupun ada sebagian ulama membolehkan bagi yang hadas kecil boleh pegang mushaf, tapi sepakat ya ulama empat mazhab, ya ulama empat mazhab sepakat mereka bahwasanya nggak boleh menyentuh mushaf bagi orang yang tidak suci, baik itu hadas kecil apalagi hadas besar. Nah, jadi harus berwudhu dulu kalau mau memegang Al-Quran bagi yang hadas kecil atau mandi junub dulu, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang junub tidak boleh la yajuzu lahu qiraatul Quran, tidak boleh baginya membaca Al-Quran. Nggak boleh bagi orang sedang junub membaca Al-Quran. Ya, sedikit pun dari Al-Quran nggak boleh. Ya, ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang Nabi SAW. Kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, dahulu Rasulullah SAW tidak ada yang menghalangi beliau dari baca Quran sesuatu apapun. Ya, nggak ada satupun yang bisa menghalangi Rasulullah membaca Al-Quran kecuali junub. Nah, ini jadi hadis ini menceritakan bahwa Nabi SAW selalu baca Quran. Selalu Nabi baca Quran dalam keadaan duduk, jalan, berbaring. Ya, kalau tidak sedang mengajar, tidak sedang mengobrol, Nabi SAW baca Quran. Itu itu juga fadilah bagi orang yang hafal Quran. Dimanapun dia bisa baca Quran. Dan seperti itu keadaan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak baca Quran kalau sedang junub. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang junub tidak boleh baca Quran. Lalu bagaimana dengan wanita yang haid? Ya, wanita yang haid, yang lagi nifas, boleh tidak baca Quran? Nah, di sini khilaf di antara para ulama. Namun sebagai ulama ada yang meringankan, boleh dia baca kalau dia lupa akan Al-Quran. Lupa misalnya apa? Misalnya dia seorang penghafal Al-Quran. Ya, wanita ini hafal Quran dia. Kalau dia tidak baca Quran sama sekali selama sedang haid, dia takut akan lupa hafalannya, maka di saat itu dibolehkan, ya dibolehkan untuk dia baca Al-Quran. Nah, begitu juga ada ulama lain yang mengatakan kalau dia belajar, ya dia belajar Al-Quran, boleh dia baca, asalkan jangan memegang mushaf, ya baca saja boleh, pegang mushaf tidak boleh. Nah, jadi beda ya, kalau hadas kecil boleh baca Quran, ya, tidak boleh pegang mushaf. Kalau hadas besar tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang mushaf. Nah, itu bedanya. Baik, kemudian orang yang sedang junub juga haram untuk sholat. Nggak boleh dia sholat. Nggak boleh dia sholat. Nah, harus, kalau hadas kecil berarti harus berwudu dulu. Harus dia angkat hadasnya dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi junub. Kemudian orang yang sedang junub nggak boleh tawaf di Ka'bah. Karena tawaf itu seperti sabda Nabi SAW adalah sholat. Kecuali yang membedakan tawaf dengan sholat biasa pada umumnya, yaitu tawaf itu dibolehkan berbicara. Tawaf itu sholat, tapi sholat yang boleh berbicara, yaitu tawaf. Cuma berbicara ketika tawaf juga bukan melantur, bukan ngobrol, ya. Cuma sekedar misalnya kasih isyarat, ayo ayo cepat cepat. Nah itu boleh ketika tawaf. Ya. Nah, jadi orang yang hendak tawaf harus suci dari hadas kecil dan juga harus suci dari hadas hadas besar. Nah, baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang tayamum. Ini saya kira kita akan ambil di pertemuan berikutnya, pembahasan full lengkap tentang tayamum ya, dari definisi sampai tata cara bagaimana tayamum, sampai kita ketahui pembatal-pembatal tayamum. Syarat-syarat boleh bertayamum apa saja. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Biar tidak terpotong pembahasannya ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.